Pernah takut ketemu orang atau menahan napas setiap kali ada seseorang yang memandang kamu, seolah seluruh dunia itu sedang menilai kekuranganmu? Atau pernah merasa tubuhmu mengecil, dadamu menegang, dan kamu hanya ingin bersembunyi di tempat yang paling gelap? Pernah kayak gitu? Kalau iya, aku ingin bilang kalau kamu tidak sendirian. Dan aku bisa bicara tentang ini bukan karena aku seorang psikolog, karena aku bukan. Aku hanya seorang pejalan batin yang sering bertemu dengan jiwa-jiwa yang terluka, termasuk aku sendiri. Aku pernah ada di titik yang mungkin tidak banyak orang tahu. Saat kecil aku sampai gak berani bicara loh. Waktu TK dulu aku tuh diam sama sekali dan sampai orang mengira aku itu bisu. Bukan karena aku gak punya suara, tapi karena aku takut salah. Takut ditertawakan, takut dinilai. Bahkan ketika aku sudah besar, aku masih takut pergi ke warung hanya untuk membeli sesuatu. Rasanya tuh seperti seluruh badan mengunci, gak bisa bergerak, dan ada ketakutan yang gak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan waktu itu. Lalu ketika aku tumbuh besar, aku pernah dibanding-bandingkan dengan saudaraku, dan aku karena perbandingan itu aku pernah direndahkan oleh seorang pengajar, pendidik, dan dipandang tidak cukup pintar, tidak cukup cantik. Aku menyimpan semuanya dalam tubuhku, seolah aku memang tidak layak seperti penilaian mereka. Dan lucunya, ketika aku akhirnya menjadi seorang yang sukses lah, katakanlah seperti itu, aku mulai dipuji oleh mereka yang tadinya merendahkan aku. Dan ternyata rasa sakit itu tidak langsung hilang. Minder itu bukan luka yang sembuh oleh tepuk tangan. Kadang ketika ada orang merendahkan aku sekarang, walau hanya sedikit saja, itu rasanya muncul lagi. Jadi seperti bayangan masa lalu yang menempel di dinding batin. Minder itu hidup di bawah kulit, menunggu momen untuk mengingatkan kita akan rasa kecil yang dulu. Secara psikologi, minder itu adalah bentuk rasa malu yang terinternalisasi atau internalized shame. Malu yang bukan muncul sesaat tapi tertanam sejak kecil hingga tumbuh menjadi keyakinan bahwa kita tidak layak. Ada juga konsep learned helplessness, susah ya istilahnya, yaitu kondisi ketika kita terlalu sering dipatahkan hingga tubuh dan pikiran belajar untuk menyerah sebelum mencoba. Orang yang tidak percaya diri mungkin akan berkata, aku takut tapi aku coba. Tapi kalau orang yang minder itu berkata, untuk apa aku mencoba? Kan aku gak pantas menurut kalian. Inilah mengapa minder bisa jauh lebih berbahaya daripada kurang percaya diri. Karena ia bisa membuat seseorang mengurung diri bertahun-tahun, menolak tamu, takut keluar rumah, tidak berani bekerja, tidak sanggup berinteraksi dengan dunia. Kadang seluruh anggota keluarga terseret dalam pola yang sama, turun-menurun. Minder itu juga bisa menjadi atmosfer emosional yang diwariskan seperti penyakit yang tidak kelihatan. Nah, dalam spiritual, sebagaimana yang sering saya kutip, minder itu adalah bentuk penolakan terhadap cahaya diri. Jadi jiwa terasa mengecil seolah tidak ingin mengganggu siapapun. Padahal setiap jiwa datang ke dunia bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk berkembang dan bersinar. Namun ketika seseorang dipermalukan terlalu lama, dipatahkan terlalu sering, jiwa itu perlahan meragukan keberadaannya sendiri. Ia lupa bahwa ia mulia, bahwa ia pantas, dan kita semua punya bagian diri yang seperti itu. Bagian yang kecil, bagian yang ketakutan, bagian yang tiba-tiba muncul ketika seseorang merendahkan kita. Kadang kita mengira bagian itu sudah mati, sudah lewat, tapi sebenarnya ia hanya tidur. Ia hanya tidur, tersentuh sedikit saja dia bisa bangun. Lalu bagaimana menghadapi orang-orang yang minder?
Nggak mudah, karena mereka bukan sedang keras kepala, beda. Mereka sedang melindungi diri. Jangan dipaksa tampil, karena bagi mereka dunia adalah ruangan yang terlalu terang. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang hadir tanpa menghakimi, tanpa memaksa mereka menjadi normal. Kontak kecil seperti senyum, ajakan ringan, percakapan pendek mungkin lebih efektif daripada memaksa mereka untuk berani. Dan ketika mereka membuka sedikit ruang, jangan pernah mengecilkan keberanian itu lagi. Bagi kita mungkin kecil atau sepele, tapi bagi mereka itu langkah yang luar biasa besar. Lalu, bagaimana menyembuhkan minder dalam diri kita sendiri? Tidak ada obat instan, tapi kita bisa mulai dengan melihat ke belakang. Siapa yang dulu menanamkan rasa minder itu? Suara siapa yang membuat kita mengecil? Ketika rasa minder itu muncul, kita bisa berhenti sebentar dan berkata, "Ini suara lama, aku sudah bukan anak kecil itu lagi." Kita bisa mulai membangun keberanian kecil setiap hari. Berbicara pada satu orang, menerima satu pandangan dan juga undangan, dan mengatakan satu kalimat dengan jujur. Nanti pelan-pelan dunia menjadi lebih ramah. Dan yang paling penting, mengizinkan diri kita hadir tanpa menunggu sempurna, tanpa menunggu sukses, tanpa menunggu validasi dari siapapun. Mengizinkan diri hadir adalah bentuk spiritual tertinggi dari penyembuhan, dari rasa minder. Kalau kamu sedang mendengarkan ini dan merasa minder sampai hari ini, aku ingin kamu tahu bahwa aku pernah berada di ruang itu. Aku tahu rasanya mengecil, aku tahu rasanya takut, tapi aku juga tahu bahwa jiwa yang pernah menciut ketika sembuh akan bersinar jauh lebih terang daripada sebelumnya, karena ia tahu rasanya gelap, dan karena itu ia tidak lagi takut pada cahaya. Terima kasih sudah mendengarkan Tak Lagi Takut, dan sampai jumpa di perjalanan batin berikutnya. Bye.